Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Geospasial Palopo, dan salam spasial. Di video kali ini, saya akan berbagi ke teman-teman terkait tutorial cara membuat peta administrasi dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka dalam tutorial ini dibagi menjadi 5 bagian, sesuai tahapan-tahapan dalam pembuatan peta dasar secara digital. Bagian pertama, merupakan video tutorial cara menampilkan data dan cara melakukan georeferencing. Selanjutnya, bagian kedua, berupa tutorial cara membuat fitur atau objek geometri yang terdiri dari 1. Batas wilayah kecamatan dalam bentuk poligon atau area dan dalam bentuk polyline atau garis. 2. Jaringan jalan dalam bentuk polyline atau garis. 3. Toponim atau nama tempat dalam bentuk poin atau titik-titik. Selanjutnya, bagian ketiga, berupa tutorial cara membuat data atribut. Data atribut tersebut, nantinya berfungsi sebagai keterangan-keterangan fitur yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, bagian keempat, berupa tutorial, cara mengubah tampilan fitur yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya cara mengganti warna fitur, model dan ketebalan garis dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagian kelima atau terakhir, berupa tutorial cara membuat layout hingga peta yang kita buat, siap untuk di-print atau dipublikasikan. Bagian pertama, cara menampilkan data dan melakukan georeferencing dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelum kita mempraktekkan cara melakukan georeferencing pada aplikasi ArcGIS, alangkah lebih baiknya, teman-teman memahami dulu, apa yang dimaksud dengan georeferencing. Georeferencing merupakan salah satu tahapan pengelolaan data dalam sistem informasi geografi, yang berupa pemberian referensi geografis dalam bentuk titik-titik kontrol atau titik-titik ikat, pada sebuah gambar digital. Sehingga, software GIS dapat menempatkan gambar tersebut, sesuai dengan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Untuk penentuan lokasi yang akan dijadikan sebagai titik-titik kontrol atau titik ikat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, lokasi dan jumlah titik kontrol yang digunakan, sedapat mungkin dapat mengcover atau mengelilingi objek yang akan dipetakan. Kedua, lokasi yang dijadikan sebagai titik kontrol, harus diketahui nilai koordinatnya. Misalnya, untuk objek yang berbentuk poin atau titik, maka titik ikatnya, cukup satu saja. Untuk objek yang berbentuk garis atau polyline, maka sebaiknya menggunakan, minimal 2 titik ikat yang diletakkan pada setiap ujung objek tersebut. Untuk objek yang berbentuk area atau poligon, maka sebaiknya digunakan 4 atau paling minimal 3 titik ikat, yang diletakkan di setiap sudut dan mengelilingi objek yang akan dipetakan. Sebagai catatan, semakin banyak titik ikat yang digunakan dan terdistribusi secara merata terhadap objek yang akan dipetakan, maka peluang untuk mendapatkan hasil georeferencing yang akurat akan semakin tinggi. Yang harus teman-teman siapkan untuk mengikuti video tutorial ini yaitu 1. Aplikasi ArcGIS yang sudah terinstall di komputer teman-teman. 2. Peta dasar dalam format JPG atau sejenisnya. Sebagai contoh dalam video tutorial ini, saya menggunakan peta administrasi kota Palopo dalam format JPG. Oke, setelah semuanya sudah siap, kita langsung saja mempraktekkan cara melakukan georeferencing dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Langkah pertama, buka All Program pada menu komputer teman-teman. Kemudian cari aplikasi ArcMap, lalu klik untuk membukanya. Setelah aplikasi ArcMap terbuka, pada bagian jendela Getting Started, silahkan ditutup saja. Bagi teman-teman yang baru menginstal ArcGIS, silahkan lakukan konfigurasi awal pada tools ArcMap terlebih dahulu. Pertama, silahkan pilih Customize pada menu toolbar, kemudian klik Extension. Pada jendela Extension, checklist semua pilihan yang ada. Setelah itu, pilih Close. Kedua, pastikan tools standar dan tools georeferencing aktif. Untuk mengaktifkannya, silahkan teman-teman mengklik kanan pada top bar yang kosong. Kemudian scroll ke bawah dan klik pada pilihan georeferencing dan pilihan standar. Ketiga, pastikan jendela Table of Content aktif, agar lebih memudahkan dalam mengontrol tampilan peta pada layar utama nantinya. Setelah konfigurasi awal telah dilakukan, selanjutnya,
kita akan memasukkan data peta yang akan di-georeferencing ke dalam aplikasi ArcGIS. Dengan cara, pilih file pada menu toolbar, kemudian pilih Add Data, lalu klik Add Data. Atau teman-teman bisa langsung mengklik Tools Add Data pada menu standar. Setelah jendela Add Data muncul, pilih Tools Folder Connection. Kemudian, cari lokasi folder, tempat di mana teman-teman menyimpan file peta JPG yang akan di-georeferencing. Kemudian, klik folder tersebut, lalu pilih OK. Secara otomatis, semua file yang ada dalam folder tersebut akan kelihatan. Apabila file-file yang ingin kita buka belum kelihatan, alias folder terkoneksi tidak secara otomatis terbuka, silahkan teman-teman cari folder penyimpanan yang telah dikoneksikan sebelumnya pada pilihan Login. Selanjutnya, select nama file yang ingin dibuka, lalu pilih Add. Kemudian, akan muncul pop-up, Acnao Spatial Reference. Hal tersebut menunjukkan bahwa file yang Anda buka belum memiliki referensi geografis. Silahkan ditutup saja. Setelah peta JPG sudah tampil di layar utama, pertama-tama, silahkan teman-teman zoom di salah satu sisinya, untuk mengetahui jenis sistem koordinat yang digunakan oleh peta yang kita akan georeferencing. Untuk contoh peta yang digunakan dalam video ini, menggunakan dua sistem koordinat, yaitu, sistem koordinat proyeksi UTM yang ditandai dengan nilai koordinat dengan satuan meter, dan sistem koordinat geografi yang ditandai dengan nilai koordinat dengan satuan derajat. Oleh karena itu, pada tutorial ini, kita akan menggunakan salah satunya saja di antara kedua sistem koordinat tersebut, yaitu sistem koordinat proyeksi UTM. Untuk memilih sistem koordinat yang akan digunakan, dilakukan dengan cara, klik kanan pada layar utama. Kemudian pilih, Data Frame Properties. Kemudian, klik tanda plus pada pilihan Projected Coordinate System. Kemudian, klik tanda plus pada pilihan UTM. Kemudian, klik tanda plus pada pilihan WGS 1984. Sebelum kita memilih antara Northern Hemisphere atau Southern Hemisphere, terlebih dahulu, teman-teman harus memastikan terkait letak zona UTM wilayah yang akan dipetakan. Untuk wilayah, sesuai dengan peta yang digunakan pada tutorial ini, yaitu, Kota Palopo. Terletak di zona 51S, jadi nanti kita akan memilih Southern Hemisphere dengan zona 51S. Apabila teman-teman menggunakan peta yang berbeda, misalnya Kota Gorontalo, maka, teman-teman harus memilih Northern Hemisphere dengan zona 51N, karena Kota Gorontalo terletak pada kotak 51, di atas garis khatulistiwa atau ke arah utara. Kembali ke pilihan sebelumnya, klik tanda plus pada pilihan Southern Hemisphere. Kemudian scroll ke bawah dan cari UTM zona 51S. Lalu, pilih zona tersebut. Kemudian, pilih Apply. Lalu, klik OK. Sekarang, teman-teman coba perhatikan pada bagian pojok kanan bawah. Di situ ada nilai koordinat dengan satuan meter. Hal tersebut menunjukkan bahwa peta kita sudah memiliki sistem koordinat, yang berupa sistem koordinat proyeksi UTM. Selanjutnya, kita akan memasang titik ikat, agar peta kita bisa ditempatkan, sesuai dengan posisi atau nilai koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Untuk lebih memudahkan proses pemasangan titik ikat nantinya, teman-teman perlu mengobservasi pada peta yang digunakan terlebih dahulu, terkait lokasi mana saja yang akan dijadikan sebagai titik ikat, sesuai syarat-syarat penentuan titik ikat yang kita bahas pada awal video. Dalam video tutorial ini, kita akan menggunakan 4 titik ikat, yang berada di setiap sudut peta, tempat pertemuan antara garis lintang dan bujur, dengan nilai koordinat UTM. Untuk nilai koordinat garis bujur dengan satuan MT atau meter timur, sama dengan nilai input untuk X, sedangkan nilai koordinat garis lintang dengan satuan MU atau meter utara, sama dengan nilai input untuk Y. Silahkan teman-teman mencatat nilai koordinat setiap titik ikat, sehingga nantinya, bisa di-copy paste saja.
Sebagai catatan, pada saat menginput nilai X dan Y tersebut, tidak boleh tertukar. Karena hal tersebut dapat menyebabkan peta hasil georeferencing ditempatkan secara terbalik. Sekarang, kita kembali ke aplikasi RCMap. Pada jendela Table of Content, klik Tools, List by Drawing Order. Kemudian, klik kanan pada nama file peta JPG. Lalu pilih Zoom to Layer, agar tampilan peta pada jendela utama dapat terlihat secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan memasang titik ikat pada layar peta, sesuai koordinat yang telah kita catat sebelumnya. Langkah pertama, silahkan teman-teman klik Tools Zoom, kemudian zoom pada bagian sudut kiri atas. Tempat di mana kita akan memasang titik ikat 1. Silahkan teman-teman melakukan zoom, sampai lokasi yang akan kita pasang titik ikat, kelihatan dengan jelas. Kemudian, klik Tools Add Control Point, pada menu Georeferencing. Kemudian, klik kiri satu kali, pas di pertengahan antara pertemuan garis bujur dan garis lintang. Sebagai catatan, pastikan posisi yang tertandai, tepat berada di tengah pertemuan garis bujur dan lintang. Serta pastikan tidak melakukan klik kiri lebih dari satu kali. Karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakakurasian dan kesalahan pada hasil georeferencing yang kita lakukan. Apabila posisi yang tertandai tidak pas berada di tengah pertemuan antara garis lintang dan bujur, silahkan teman-teman tekan tombol Escape pada keyboard untuk membatalkannya. Selanjutnya, silahkan teman-teman mengulanginya kembali. Dengan cara, mengklik kiri, satu kali pas di tengah pertemuan garis bujur dan lintang. Kemudian klik kanan. Lalu pilih input X and Y. Selanjutnya, silahkan teman-teman memasukkan nilai X dan Y sesuai nilai koordinat yang telah dicatat sebelumnya. Pastikan nilai X dan Y yang diinput tidak tertukar, karena akan menyebabkan peta terbalik. Setelah nilai X dan Y sudah diinput, silahkan teman-teman klik OK. Jika proses pemasangan titik ikat 1 sudah dilakukan dengan benar, maka hasilnya, peta teman-teman akan hilang dari layar utama. Hal tersebut disebabkan karena peta yang telah dipasangi titik ikat tersebut akan ditarik ke lokasi, sesuai dengan posisi koordinat yang teman-teman input sebelumnya. Untuk menampilkan kembali peta pada layar utama, silakan teman-teman klik kanan pada nama file peta di Table of Content, kemudian pilih Zoom to Layer. Selanjutnya, silakan teman-teman melanjutkan pemasangan titik ikat 2, titik ikat 3 dan titik ikat 4, dengan prosedur yang sama dengan proses pemasangan titik ikat 1.
Ketika teman-teman sudah melakukan input titik ikat, yang kedua, ketiga atau keempat, dan hasilnya, tampilan peta JPG pada layar utama masih normal seperti pada video ini. Berarti teman-teman sudah melakukan proses pemasangan titik ikat dengan benar. Namun, apabila tampilan peta JPG menjadi tidak beraturan, seperti di video ini, hal tersebut menandakan bahwa teman-teman melakukan kesalahan pada saat pemasangan titik, atau pada saat penginputan nilai X dan Y. Untuk memperbaikinya, silakan teman-teman mengklik Tools, View Link Tabel pada barisan menu Georeferencing. Kemudian, klik pada titik ikat yang salah. Lalu, klik Tool, Delete Link. Selanjutnya, silakan teman-teman mengulangi kembali proses pemasangan titik ikat dengan baik dan benar. Apabila proses pemasangan keempat titik ikat tersebut sudah selesai dan sudah benar. Selanjutnya, silakan teman-teman klik Tools, View Link Tabel, pada barisan menu Georeferencing. Kemudian, coba teman-teman perhatikan pada kolom terakhir yaitu kolom residual. Nilai pada kolom residual tersebut menunjukkan tingkat keakurasian pemasangan titik ikat yang teman-teman lakukan. Untuk nilai akurasi yang baik, yaitu berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai residual lebih dari 1, maka teman-teman harus melakukan perbaikan posisi pemasangan masing-masing titik ikat. Dengan cara, klik salah satu titik ikat yang ingin diperbaiki. Kemudian klik Tools, Zoom to Selected Link secara berulang kali, sampai titik ikat yang kita ingin perbaiki kelihatan dengan jelas pada layar utama. Selanjutnya, pilih Tools, Select Link, pada barisan menu Georeferencing. Kemudian, geser bagian titik yang berada tidak pas di tengah pertemuan antara garis bujur dan garis lintang, ke arah tengah. Lakukan proses tersebut, sampai nilai residual kurang atau sama dengan 1. Apabila residual sudah memiliki nilai kurang atau sama dengan 1. Selanjutnya, klik pada menu Georeferencing. Kemudian pilih Update Georeferencing. Setelah teman-teman melakukan update georeferencing, maka proses georeferencing pada peta JPG sudah selesai. Silahkan teman-teman memutar video part 2, untuk melanjutkan pembuatan peta dasar teman-teman, dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Link untuk video part 2, tercantum di kolom deskripsi di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam spasial.